nama aku Anggita Nurul Safira dari Pendidikan Vokasional Tata Rias Universitas Negeri Jakarta. Oke, baik. Jadi pada kesempatan kali ini aku tuh mau ngebahas tentang teori behavioristik dan teori kognitivistik. Sebelum aku langsung masuk ke materi tersebut, materi teori behavioristik dan kognitivistik, aku tuh mau ngasih tahu pengertian dari belajar sendiri itu apa sih? Belajar itu sendiri apa sih? Belajar itu adalah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Tadi aku udah ngasih tahu tuh pengertian dari belajar itu sendiri. Oke, kita langsung ke materinya aja ya. Jadi aku tuh mau ngebahas tentang pertama itu teori behavioristik. Apa sih yang dimaksud teori behavioristik itu? Teori tentang behavioristik itu sendiri adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan itu sendiri. Jadi kita itu belajar bisa dari lingkungan sekitar kita itu sendiri. Itu yang tadi aku kasih tahu itu teori artinya secara garis besar. Kalau nanti abis ini aku bakal ngasih tahu tentang menurut pakar-pakar itu sendiri. Nanti bisa dilihat abis ini ya. Tadi aku kasih tahu tuh menurut pakar-pakarnya nih, kalau aku sebagai tenaga pendidik itu sendiri, aku tuh harus mengontrol lingkungan itu sendiri supaya peserta didik itu mengerti apa yang kita ajarkan, mengerti apa yang kita kasih tahu. Jadi bisa lebih suasananya lebih enak, suasananya lebih baik. Jangan ikut terkontrol dengan situasi kelas yang ribut, situasi semuanya. Jadi kita juga pun belajar juga enak, juga jadi dia lebih paham dan jadi dia lebih mengerti apa yang kita ajarkan sendiri. Lanjut ya ke materi selanjutnya, aku tuh sekarang mau ngebahas tentang teori kognitivistik. Kognitivistik itu apa sih? Teori yang melalui tahapan. Apa sih tahap-tahapannya itu sendiri? Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah pemahaman, yang ketiga itu ada penerapan, yang keempat ada analisa, sintesa, dan evaluasi. Jadi tuh teori ini tuh lebih mengandalkan prosesnya sendiri daripada hasil dari pembelajaran itu sendiri. Pokoknya kalau kita proses belajar itu dengan baik, hasilnya insya Allah akan mengikuti hal tersebut. Menurut teori ini, perubahan persepsi dan pemahaman itu sendiri yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau dapat diukur. Untuk lebih lengkapnya, nanti aku kasih tahu setelah ini ya. Tuh tadi udah aku jelasin tuh dari pakar-pakarnya atau segala macamnya. Jadi kalau intinya menurut teori ini tuh kita tuh harus lihat prosesnya, jangan lihat hasilnya. Belum tentu prosesnya itu dia tuh dia bisa aja nyontek, dia bisa aja segala macam. Jadi kita tuh sebagai tenaga pendidik tuh harus lihat kesehariannya dia seperti apa, dia proses belajarnya seperti apa.
Oke, jadi sekian dari aku tentang dua teori ini tersebut. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching semuanya.